Alham- Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah. Kepadanya kita memuji dalam kondisi apapun, dalam kondisi senang maupun susah, dalam kondisi lapang maupun sempit, karena hanya miliknya lah segala puji itu. Kepada Allah kita mohon karunia kebaikan, kepada Allah pula kita berlindung dari segala macam aktivitas perbuatan kejahatan, terutama dari perbuatan diri kita sendiri. Salawat dan salam semoga tetap limpah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya dia hingga yaumul qiyamah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita mau menengok kembali, mau menelusuri kembali, adakah di dalam Al-Quran bagaimana peta pendidikan kehidupan, khususnya bagaimana Allah membimbing kita menumbuhkan manusia yang benar. Dan Rasulullah adalah suri tauladan terbaik dalam mendidik generasi. Sehingga jamaah yang berbahagia, untuk kali ini topik kita adalah bagaimana menumbuhkan generasi dengan nabatan hasanah. Ini kita landasi dari kalamullah di surah ketiga ayat 37. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kafalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu liman yasha'u bighairi hisab. Yang maksudnya kalau dalam bahasa kita, agar kita bisa lebih memahami, maka tatkala Tuhannya itu menerima nazar dari ibundanya Maryam, ini diterima dengan penerimaan yang baik. Kemudian mendidik Maryam dengan pendidikan yang baik. Dan Allah menjadikan Zakaria sebagai pemeliharanya, pengasuhnya. Setiap Zakaria masuk untuk menemunya, untuk menemui Maryam di mihrab, maka ia dapati makanan padanya. Di sisinya ada makanan. Maka Zakaria bertanya, "Hei Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan itu?" Maryam menjawab, "Makan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa hisab." Jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana realitas generasi hari ini? Kita hidup di zaman yang mana di sana anak-anak
ataupun pemuda itu cepat besar tetapi tidak matang. Ilmu pengetahuan melimpah, sumbernya dari mana saja tetapi adab menipis. Prestasi dikejar tetapi imannya tertinggal. Banyak mereka yang pintar berbicara nilai tapi bingung menjalani nilai itu sendiri. Nah, zaman berbahagia pertanyaannya kemudian kembali lagi, apakah Al-Quran punya konsep tentang pertumbuhan manusia yang benar? Jawabannya punya dan sangat-sangat jelas. Nah, ayat tadi ada beberapa poin yang harus kita perhatikan sebagai pokok pikiran bagaimana menumbuhkan generasi yang benar. Fataqabbalaha dan Allah menerimanya. Fataqabbalaha diterima, itu Robnya menerimanya. Fataqabbalaha Rabbuha biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang baik. Berarti di situ ada yang pertama adalah diterima dulu, diterima dengan baik. Berarti niatnya harus benar. Di sini bukan berbicara hasil, tetapi proses. Diterima dulu. Fataqabbalaha Rabbuha. Jadi Robnya itu menerima dulu dengan penerimaan yang baik. Berarti niatnya harus ditata dulu. Setelah niatnya ditata baik, maka di sana Robnya tadi wa ambataha, menumbuhkannya. Di sini Maryam nabatan hasanah, dengan tumbuh yang benar, yang bagus. Wa kafalaha Zakaria. Berarti di situ ada pengasuh. Tadi ada Zakaria, wa kafalaha, diasuh oleh Zakaria. Berarti ada pengasuh yang baik. Jadi di sini ada prosesnya dulu. Tidak dibicarakan hasilnya dulu, tapi prosesnya dulu. Di sini kalau kita renungkan dari wa'am bataha, menumbuhkan, berarti ini proses, bukan mencetak. Jadi generasi tidak dicetak, tetapi ditumbuhkan. Menumbuhkan harus bertahap sesuai fitrah dan tidak dipaksa. Nah, kalau realitas hari ini tuh anak dipaksa sesuai ambisi orang tua, didorong prestasi tapi tanpa pondasi iman. Di sana ada macam-macam dibentuk, berarti dibentuk sesuai pasarnya butuh apa, bikinlah itu, bukan sesuai dengan wahyu. Padahal di sini yang ditumbuhkan Allah itu adalah nabatan hasanah, pertumbuhan yang baik, yang bersih, yang terjaga. Kalau nanti sudah tumbuh baik, bersih, terjaga dan sudah jadi, maka pastilah dia akan bisa menyesuaikan dirinya dengan apa yang harus ditanggungnya atau diamanatkan pada dia dikala dewasa. Sehingga jamaah yang berbahagia, kalau kita kembali lagi tadi urutannya, fataqabbalaha rabbuha, lagi diterima dulu, niatnya dulu. Niatnya siapa? Ya niatnya orang tuanya. Di situ contohnya adalah niatnya ibundanya Maryam. Sejak awal sudah diniatkan nanti anaknya akan diserahkan di Baitul Maqdis. Nah, niat orang tua harus benar dulu, harus mendidik yang benar. Kemudian di sana ada Zakaria, melalui proses yang Allah sendiri sudah menentukan bagaimana skenarionya. Yang di sana banyak ulama-ulama, banyak orang berilmu, tetapi dengan proses itu Zakaria memenangkan. Berarti niatnya pendidik harus juga bagus. Berarti juga niat kita dalam membina generasi, niat orang tua. Kalau niatnya hanya dunia semata, jangan heran hasilnya nanti akan rapuh. Kalau niat sudah benar, ditata dengan baik,
Nah, proses kedua barulah ditumbuhkan itu sendiri. Wa ambataha nabatan hasana. Nah, pertumbuhan yang sejati itu iman dulu. Iman ditumbuhkan dengan benar. Selanjutnya adab. Bagaimana adab yang sudah dicontohkan Rasul, diajarkan, disampaikan. Baru di sana ilmu-ilmu yang lain akan berperan. Perannya apa di dunia, ilmunya apa, kedokteran atau ke apa saja. Nah, inilah yang terbaik ketika Al-Quran sudah mengajarkan cara-cara seperti itu. Niat sudah benar, proses penumbuhan sudah benar. Nah, tadi wakafalah Zakaria. Di sini bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi Maryam tidak tumbuh sendirian. Allah memilih figur yang soleh, lingkungan yang bersih, sehingga samping berbagai ini ya, generasi itu rusak bukan karena anaknya, sering-sering bukan karena anaknya, tetapi karena lingkungannya. Nah, sehingga Maryam di sana tidak dibiarkan tumbuh semuanya sendiri. Nah, saat ini bagaimana kita lihat anak-anak tidak diawasi dengan sebaik-baiknya, semaunya sendiri, mayoritas seperti itu. Sehingga jam yang berbahagia ini, figur yang bersih, lingkungannya juga bersih. Kemudian dalam ayat tadi Allah juga menjelaskan bagaimana arahannya, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Jadi ketika setiap kali Zakaria itu masuk mihrab Maryam, ada situ mihrab. Berarti sudah ruang pendidikan, ruang ibadah, ruang disiplin rohani. Nah, hari ini ruang tumbuh anak, pemuda, mahasiswa mungkin juga itu bukan mihrab, tetapi layar. Trending topiknya apa, mencari validasi sosial dan sebagainya. Sehingga jam yang berbahagia di sana kembali pada mihrab. Berarti ada majelis ilmu, masjid dan sebagainya. Maka ruang bagaimana al-mihrab tadi, ruang tempat pengajarannya harus benar-benar mendukung pertumbuhan itu. Kemudian di sana wajada indaha rizqa. Zakaria mendapati di situ ada rizki. Nah, di sini ada gambaran lagi bahwa anak tidak bisa tumbuh dengan baik jika makan dari sesuatu yang haram. Pendidikan yang dipenuhi konten rusak, tidak bisa. Hati yang lapar nilai. Nah, ini sehingga di sana dicukupkan semuanya itu. Makanannya dicukupi dari yang halal, pikirannya tidak dipenuhi dengan konten yang rusak, tapi dengan ilmu yang benar, yang bijak. Hatinya diisi dengan sebaik-baiknya nilai-nilai positif dari Al-Quran dan Sunnah Rasul dan seterusnya. Sehingga di sini jam yang berbahagia. Maka kalau kita lihat orang tua hanya mengejar nilai-nilai prestasi di keduniaan, tapi lupa kadang-kadang tidak mengejar ridho Allah. Maka jam yang berbahagia ini, bagaimana kita belajar dari ayat ini ketika Allah memberikan gambaran bagaimana menumbuhkan generasi yang baik, sehingga harapannya nanti generasi-generasi mendatang adalah benar-benar generasi yang mendapatkan ridho Allah SWT. Sehingga jam yang berbahagia, harapannya adalah semoga ke depan dari ayat ini kita bisa membenahi diri kita sendiri. Kalau kita sebagai orang tua berarti harus menata niat kembali bagaimana memberikan contoh-contoh yang baik pada generasi yang berikutnya. Ketika sebagai pendidik, maka benar-benar harus memberikan arahan-arahan yang benar. Di si anak sendiri diarahkan niatnya juga ditata dengan niat yang benar. Sehingga di sanalah Allah menumbuhkan, Allah yang menumbuhkan, tapi manusia harus menjaga sebab-sebabnya.
Ya, jika kita ingin melihat generasi yang kuat, maka itu harus kita lakukan. Tapi jika hari ini kita melihat generasi rapuh, pertanyaannya adalah, nah, apa yang salah pada mereka? Nah, mudah-mudahan kita bisa membenahi apakah sistem di dalam pendidikan kita ini sudah sesuai dengan yang diarahkan Allah, yaitu Qur'ani. Bagaimana di sana Allah menumbuhkan dengan nabatan hasanah. Allah tidak menjelaskan mencetak, tetapi menumbuhkan dengan nabatan hasanah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengaplikasikan ayat Allah, kalam Allah dalam Al-Quran sebagai panduan hidup kita mencapai kesuksesan kehidupan dunia hingga akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum wa lisairil muslimin wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita di dalam sisa-sisa menjalani kehidupan ini. Yang lalu sudah biarlah berlalu, yang sekarang dan seterusnya mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT, tentunya dengan sekuat tenaga kita, seluruh kemampuan yang diberikan Allah pada kita. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah dengan sekuat tenaga. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita lanjutkan, kita berbicara tentang hari ini, maka bagaimana cara mendidik tadi yang sudah Allah gambarkan. Ternyata di sana banyak sebetulnya orang itu memahami, tetapi mereka sengaja mungkin menyembunyikan, tidak mau melaksanakan atau apapun lah alasannya. Yang intinya adalah sebuah kesombongan yang merasa mampu dengan sendirinya. Allah mengingatkan kita di dalam surah An-Nahl ayat 23 itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la jarama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu la yuhibbul mustakbirin. Pasti dan tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apapun yang mereka sembunyikan dan apapun yang mereka nyatakan. Dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Nah, jamaah yang berbahagia, ini adalah akar masalah ketika seseorang atau apapun di sana sudah menyombongkan diri, maka di sana menjadikan sesuatu aktivitas yang Allah tidak menyukai. Sehingga kalau sudah Allah tidak menyukai, hasilnya adalah apapun yang di sana mendatangkan marahnya Allah atau siksaan Allah di sana. Yang Allah sudah menggambarkan pada kita, mendidik kita, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka orang yang dimurkai. Nah, dimurkai adalah bukan karena apa-apa, tetapi karena aktivitas mereka sendiri. Nah, jamaah yang berbahagia, kesombongan itu sudah dicontohkan banyak hal dalam Al-Quran. Di kisahnya Nabi Nuh, bagaimana kaumnya menutupkan jarinya ke telinganya, menutupkan bajunya ke wajahnya. Bagaimana kaum Ad yang menantang langit, bagaimana Fir'aun yang dalam dialognya pun tidak mau mengakui adanya kekuasaan Tuhan. Nah, yang jamaah yang berbahagia,
Maka kembali mari kita benar-benar memahami apapun yang Allah pesankan pada kita, arahkan pada kita, untuk kita mau melaksanakan seluruh arahan-arahannya yang secara mendetail di dalam Al-Quran, sehingga kita nantinya bisa memperoleh apa yang disebut dengan kehidupan hasanah fid dunya wal akhirah. Akhirnya jamaah yang berbahagia, marilah kita memohon ampunan atas salah-salah dosa-dosa kita di masa lalu, dihapusnya dan diberikan maghfirahnya. Dan untuk langkah-langkah kita sekarang dan selanjutnya, senantiasa dalam bimbingannya, dalam arahannya, dan kita mau untuk mengikutinya, sehingga kita nantinya bisa menggapai keberhasilan, kesuksesan dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyida. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyida. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyida. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waladzikurullahi akbar.